Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi, pahlawan dari tanah Minahasa, menjadi pembaca ulang proklamasi di hadapan warganya. Diasingkan ke pedalaman Papua tak membuat dirinya lekang dari sebutan Tuan-Tuan Merdeka. Samratulangi panggilannya, lahir di Tondano, Sulawesi Utara pada 5 November 1890. Ia lahir di keluarga pamong. Ayahnya kepala distrik Kasendukan saat itu. Ia menempuh pendidikan di Hofden School, sekolah raja di Tondano. Lalu ia merantau ke Jakarta untuk bersekolah di Sekolah Teknik Jakarta. Karena merasa pribumi direndahkan, Samratulangi melanjutkan pendidikannya di Zurich, Swiss pada tahun 1919. Ia menuntaskan pendidikan dan menjadi orang Indonesia pertama penyandang gelar Doktor Ilmu Eksakta. Kiprahnya di perjuangan nasional dimulai dari Dewan Kota. Ia menjabat sekretaris Dewan Kota Minahasa pada 1924 sampai 1927. Banyak tindakan Dr. Ratulangi yang menguntungkan rakyat Minahasa. Ia telah berhasil menghapuskan kerja paksa, menyelenggarakan transmigrasi, mendirikan yayasan dana belajar, dan sebagainya. Seperti dikutip dari buku Dr. GSSJ Ratulangi, Riwayat Hidup dan Perjuangannya. Setelah berjuang untuk rakyat Minahasa di Dewan Kota selama 3 tahun, Samratulangi pun naik kelas ke tingkat nasional. Rakyat Minahasa memilihnya sebagai perwakilan di Dewan Rakyat Volksrat pada 1927. Di sana pun ia bertemu tokoh-tokoh pergerakan nasional. Samratulangi masuk dalam fraksi nasional bentukan MH Tamrin. Mereka mengkritisi perbedaan perlakuan antara bangsa Belanda dengan pribumi. Dia juga turut andil dalam proklamasi kemerdekaan. Usai Bung Karno dan Bung Hatta memimpin proklamasi, Samratulangi didapuk sebagai gubernur Sulawesi. Tugas pertamanya membawa kabar kemerdekaan ke Sulawesi. Proklamasi kemerdekaan berkumandang pada 17 Agustus 1945. Namun di Sulawesi proklamasi baru didengar 2 hari setelahnya. Baru pada tanggal 19 Agustus 1945, Gubernur Ratulangi mengumumkan secara resmi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Ia membacakan kembali bunyi naskah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di hadapan pemuka-pemuka rakyat Sulawesi, tulis Sutrisno Kutojo dalam biografi tersebut. Meski naskah kemerdekaan baru saja dibacakan, perjuangan Samratulangi baru dimulai. Ia dihimpit serangan tentara Jepang yang baru kalah dan datangnya serangan pasukan sekutu. Bahkan sekutu sempat mengancam akan menindak rakyat Sulawesi yang melawan mereka. Samratulangi pun menempuh jalur diplomasi. Dia bersama 549 pemuka Sulawesi menandatangani petisi Ratulangi dan mengirimnya ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Petisi itu menyatakan ke dunia internasional bahwa Sulawesi adalah bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia. Pada 5 April 1956, Belanda pun menangkap Samratulangi dan 6 orang koleganya. Mereka disebut Belanda sebagai 7 oknum berbahaya. 7 orang itu dijebloskan ke dalam penjara Makassar, lalu dibuang ke Serui, Papua. Di sana mereka disambut hangat warga lokal. Samratulangi dan kawan-kawan pun disapa Tuan-Tuan Merdeka karena memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Usai perjanjian Renville pada 1948, Samratulangi dikembalikan ke Indonesia. Ia lalu bertolak ke ibu kota Indonesia saat itu, Yogyakarta. Tak berselang lama ia kembali ditahan usai agresi militer kedua pada 18 Desember 1948. Sebulan setelahnya, pada 18 Desember 1948, sebulan setelahnya ia dikirim ke Jakarta untuk diasingkan ke Bangka.
namun karena kondisi kesehatan ia meninggal pada 30 Juni 1949. Samratulangi dimakamkan di kampung halamannya Tondano. Negara menganugerahinya gelar pahlawan nasional pada 9 November 1961.